ya. Mungkin nanti akan menyusul dan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir di sini dalam agenda kegiatan PPDB. Ya. Ya, untuk itu mungkin Bapak Sabit bisa menempati tempat dulu. Sambil dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah Bunda yang berbahagia dan saya hormati, dan ada anak-anak buah ceria yang ikut yang insya Allah akan masuk ke SD Budaya. Dalam kesempatan hari ini, hari Sabtu, ya, tampak di luar cuaca cerah, insya Allah mudah-mudahan sampai dengan siang, ya, sampai dengan kegiatan kita berakhir tetap cerah. Perkenalkan, saya Ibu Putri. Dalam tahun ini saya diamanahi mengajar di kelas 1. Tapi ada baiknya saya sebelum masuk kepada materi dan kepada acara yang berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi ini sampai dengan pukul 11. Yang pertama, pembukaan, nanti kita akan laksanakan bersama-sama. Kemudian ada sambutan dari perwakilan Yayasan Al-Hidayah Program sekaligus Mudirah Al-Hidayah Program. Kemudian ada selayang pandang dari kepala sekolah SD dan Hidayah Program. Kemudian kita akan melaksanakan school tour, akan berkeliling melihat fasilitas yang ada di sekolah ini. Kemudian nanti ada sesi coffee break dan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutupan. Baik, Ayah Bunda, kita akan buka kegiatan hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda yang pertama yaitu sambutan dari perwakilan Yayasan Hidayah Program. Kebetulan hari ini belum hadir, jadi mungkin nanti kita akan agendakan kembali apa ya di kalau beliau sudah datang. Jadi langsung kepada selayang pandang dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabit Mujahid, MPDI, saya persilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ungkapan yang paling utama dan yang paling pertama kita panjatkan di kesempatan pagi hari ini tentunya berkumpulnya kita di tempat ini bagian dari perjalanan qada dan qadar Allah dalam kehidupan kita dan mungkin keluarga kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan di kesempatan yang Allah berikan ini dapat menjadi satu hal yang bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang-orang sekeliling kita di masa depan, yang tentunya baik itu anak kita, pasangan kita, atau keluarga kita. Oleh karena itu, teringat salah satu apa yang namanya itu doa mungkin ya, dimana kita sering berdoa kepada Allah tentang orang tua kita. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimana memang ketika kita meminta ampunan kepada Allah, kemudian kita meminta ampunan untuk kedua orang tua kita,
Artinya sebelum orang lain ternyata diri kita dulu yang didulukan, baru kepada kedua orang tua. Kemudian ada tambahan warhamhuma dan sayangilah mereka kama robbayani shogiro, sebagaimana mereka robbayani. Kalau sebagaimana mereka menyayangiku, berarti kalimatnya harusnya sama dengan warhamhuma, dan sayangilah mereka sebagaimana rohimani shogiro. Tapi dalam doanya kita mengatakan robbayani. Artinya kasih sayangnya itu bukan hanya mewujudkan apa yang mereka inginkan, anak-anak inginkan, bahkan dengan memukulnya, menampaknya, mencubitnya. Ketika dia tidak mau sholat berusia 11 tahun, 10 tahun, itu pun termasuk sayang orang tua kepada anak. Oleh karena itu kapan robbayani sangat begitu luas. Nah, dari kita berdoa apa yang namanya itu tentang orang tua kita dengan kalimat tersebut, terbersihlah nanti anak kita mau banyak mendoakan kita nanti ke depannya ketika kita sudah tidak ada. Oleh karena itu hal tersebut tentu harus menjadi didikan yang tidak bisa dadakan. Oleh karena itu pantas gitu tiap orang tua sering menjadi galau ketika mau menyekolahkan anaknya karena senantiasa ingin yang terbaik. Mudah-mudahan di pagi ini satu ikhtiar ayah bunda dan juga kita. Begitu banyak ratusan bahkan sekolah di kota Bandung ini yang negeri ataupun ditambah dengan yang swasta, banyak pilihan, banyak alternatif yang tentunya semuanya punya kekhususan, punya tujuan yang mana tentunya akan berbeda dengan kepentingan orang tua. Mau apa nih diapakan anak ini? Karena tentu anak itu seperti mau membangun, makanya anak disebut bin dan bintun karena memang mau banaya binaan, mau membangun. Jadi ketika mau membangun, kita mau membangun apa, maka sesuaikan fasilitas yang akan diberikan. Oleh karena itu Adidaya Logam di tahun ke-7 sekarang itu baru ada satu lulusan kemarin, Anda menjadi salah satu alternatif bukan hanya untuk orang luar tentunya, awalnya itu untuk diri kita sendiri, ingin juga didoakan oleh anak-anak gitu. Oleh karena itu mungkin sebagai sedikit sebelum lanjut, kebetulan sudah ada Bunda Isna, mungkin beliau bagian dari struktur di Yayasan Al-Hidayah Logam, di mana memang dibandingkan dengan kita di SDIT Al-Hidayah, RA Al-Hidayah dan PG Al-Hidayah itu jauh lebih mapan, meskipun RA PK tapi lebih gitu pengalamannya dari kita di SDIT Al-Hidayah, apalagi dengan pandemi mengalami 3 tahun yang memang cukup banyak menjadi tantangan, ujian, kesabaran dan juga resiko kita. Sebelum saya melanjutkan, mungkin Bunda Isna bisa memberikan 1000 kata, 2000 kata, sepatah 2 kata itu terlalu sedikit, mungkin bisa beberapa ribu kata atau nanti menyesuaikan untuk menyambut ayah bunda yang hari ini hadir sebagai fondasi atau prolog ya apa yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Baik, kepada Bunda Isna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Rabbi yang dengan kudus dan iradahnya hari ini kita dipertemukan kembali baru
tapi ada beberapa wajah yang saya kenal ini. Ya, alhamdulillah, pastinya dengan izinnya Allah hari ini kita dipertemukan di tempat yang mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda yang saya hormati, Bapak Sabit yang saya hormati, dan para ibu guru yang saya sayangi, alhamdulillah SD Al Hidayah tahun ini merupakan tahun ke-7 yang insya Allah akan menerima kembali peserta didik baru, di mana barangkali setiap tahunnya ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dari yayasan. Dan untuk tahun ini kami berembuk dari RA itu ada 25 siswa yang diterima ya Mas. Untuk yang luar insya Allah ada 15 orang. Karena kapasitas kami hanya menerima 40 siswa dengan dibagi 2 kelas. Masing-masing kelas hanya menerima 20 dan dibimbing oleh 2 guru. Ya, satu level itu satu kelas 2 guru, jadi akan ada 4 guru yang membimbing 40 orang. Harapannya memang inginnya tuh banyak ya muridnya, tapi karena tempat yang terbatas sehingga kami juga harus membatasi, karena ruang gerak anak semakin besar itu membutuhkan ruang yang cukup banyak. Jadi bukan kami nggak bisa menyelapkan hiji-hiji gitu ya. Suka ada kalau misalkan selapkan atau hiji jadinya selapkan hiji tangan selapkan atau yang punya 10 gitu ya bisa gitu. Jangan pakai 10 gitu. Nah, bukannya tidak mau karena memang kapasitas ruangan kami terbatas. Tapi insya Allah mudah-mudahan untuk tahun ini ada berapa Pak Sobi? 30 yang daftar? Yang dari luar? 30 yang kemarin saya ngobrol 31. Nah, hanya yang akan diterima itu hanya 15 orang gitu. Bukan tidak mau menampung semuanya ya, inginnya mas semuanya ditampung gitu. Tapi yang tadi saya katakan bahwa kami terbatas dari segi tempat dan ruang gerakan. Lalu kemudian mudah-mudahan siapapun nanti ke depannya putra putri ibu bapak yang akan bergabung dengan kami di sini, gitu ya. Mudah-mudahan itu adalah hasil yang terbaik dari Allah. Dan yang belum bergabung, gitu ya, hasilnya insya Allah itu pun yang terbaik dan akan mendapatkan sekolah yang terbaik juga. Gitu. Sehingga mungkin dari awal sekarang itu sudah disiapkan hati ibu bapaknya, bukan hati anaknya. Kalau anaknya mah insya Allah akan ngikutin gitu ya. Nah, kalau ibu bapak hatinya sudah lapang, insya Allah anaknya juga ikut ridho gitu ya, atas hasil apa yang akan nanti terjadi. Kalau kita berlapang dada itu sama seperti kita punya garam ibu bapak. Kalau kita masukkan ke dalam 1 gelas cangkir, 1 genggam garam itu rasanya gimana? Asin, sangat asin gitu ya. Kalau kita punya 1 genggam garam, kita masukkan ke dalam 1 buah ember, rasanya gimana? Ada berkurang lah ya, walaupun mungkin ada rasa-rasa gurih gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita masukkan 1 genggam garam itu ke dalam 1 buah danau, itu nggak akan terasa apa-apa. Samalah dengan nanti barangkali ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Maka kalau kita sudah berlapang dada, insya Allah walaupun hasilnya tidak sesuai, kita sudah ridho bahwa ini adalah ketetapan yang terbaik dari Allah. Insya Allah kalau silaturahminya mah akan tetap terus berlanjut gitu ya. Jadi mudah-mudahan biasanya itu ibu bapak kan pasti akan menanyakan kenapa
dilakukan sebaik mungkin, apa saja hasilnya, dan barang tentu pasti gitu ya, anak-anak itu sudah melakukan yang terbaik gitu. Pada hari itu barangkali itu kan kondisi anaknya lagi nggak mood atau lagi nggak fit, sehingga hasilnya ada yang kurang, jadi tidak maksimal. Tapi percayalah, itulah hasilnya yang terbaik. Lalu kemudian mudah-mudahan untuk siapapun nanti yang akan bergabung dengan kami itu bisa mengikuti aturan-aturan yang akan disepakati oleh sekolah dan ibu bapak semua. Aturan itu bukan hanya di awal, tetapi karena ini SD, jadi akan berlanjut selama 6 tahun. Walaupun barangkali fleksibel ya, gitu. Misalkan salah satunya adalah aturan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh SDIT, seperti salah satunya kegiatan kantin. Kantin itu kajian rutin yang diadakan oleh sekolah setiap bulannya. Ini untuk salah satu wadah untuk ayah bunda bisa bersilaturahmi setiap bulannya. Dan itu dilaksanakan offline, ya, offline dan online. Tapi bagusnya sih secara offline ya, supaya ayah bunda bisa bertemu dengan para guru. Jadi ini bisa berlanjut sampai akhir, gitu ya, sehingga aturan-aturan ini tidak disepakati hanya di awal saja. Kalau ibu bapak sudah siap bergabung dengan SDIT Al-Hidayah, berarti sudah siap untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di SDIT Al-Hidayah. Kalaupun misalkan nanti di pertengahan jalan ada yang tidak sesuai, ada yang tidak enak dengan di hati ibu bapak, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang ngobrol ya ibu bapak dengan tim sekolah, gitu. Kalau baik, beritahu orang lain. Tapi kalau ada kesalahan, langsung aja sama kamu. Gak usah dikeluar-keluar di luar gitu ya. Tapi langsung saja sama kami untuk segera diperbaiki. Mungkin itu saja dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Kepala SDIT Al-Hidayah bisa membuka pandangan ibu dan bapak bagaimana SDIT Al-Hidayah selama ini, ataupun mungkin kedepannya akan seperti apa, sehingga nanti di depan ibu bapak nah pengen kio dan apal SDIT Al-Hidayah kayak gini gitu ya, barangkali gitu. Sehingga hari ini akan dilakukan tour school, ya masih school tour di Bali ya. Ibu bapak nanti akan melihat bagaimana kondisi bangunan kami gitu ya, kelasnya seperti apa, sehingga nanti juga menjadi pertimbangan ibu dan bapak menyekolahkan putra-putrinya di sini. Selamat untuk menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh tim SDIT Al-Hidayah. Siapapun yang akan bergabung dengan kami, mudah-mudahan menjadi keluarga besar kami. Terima kasih. Saya tutup dengan doa wafil akhirat hasanah wa qina azabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda. Beliau adalah perwakilan yang mewakili dari Yayasan Al-Hidayah Lembang. Jadi mungkin tadi sedikit saya tersentil Mas Adit ya, ketika betul adanya di sini kan 31 ya Pak ya yang masuk, lalu kemudian dari luar stadion ternyata 15 orang saja gitu ya yang akan diterima atau yang akan bergabung. Dan itu tadi ada sedikit nyelapkeun, kata Bunda ya, nyelapkeun. Jadi mungkin itu satu hal yang memang harus dibuatkan kepada orang tua adalah ketika takdir itu terjadi kepada kita,
maka itulah sebetulnya yang terbaik gitu. Jadi yang betul-betul harus berlapang dada sebetulnya memang ayah bundanya, tadi kata Bunda Isna, memang harus dikuatkan dulu kita. Jadi ketika aduh kita bisa ke ayah hidayah, tapi ternyata paling gitu ya, nah komentar itu yang terbaik gitu ya. Jadi sungguh kata Bunda Isna bahwasanya takdir Allah itu semuanya baik. Jadi ketika ayah bunda ternyata anaknya lolos di sini, alhamdulillah akan menjadi keluarga besar kami. Pun yang tidak mungkin akan menjadi tetap keluarga kami dengan sekolah yang lain. Mudah-mudahan yang terbaik insya Allah. Sekali lagi terima kasih pada Bunda Isna perwakilan dari Yayasan Al-Hidayah. Kemudian acara saya lanjutkan tadi sempat terpotong ya materi dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita akan lanjutkan selayang pandang dari Kepala Sekolah SD TA Hidayah Logam kepada Bapak Sadid Mujahid. Saya persilakan. Baik, mudah-mudahan 30 menit lebih sekian. Apa ya? Speechless dalam arti jadi lupa mau menyampaikan apa, tapi dari Bunda Isna sangat begitu menyentuh karena kita sering berdoa ya. Mungkin ayah Bunda juga sama. Robi Srohli, Sodri, Wayasirli, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika diperintah untuk datang ke Firaun untuk berdakwah. Jadi kalau saya baca itu bukan ini dianggap Firaun ya Bun. Bukan ini yang hadir Firaun, tapi dari maknanya selain kita intinya mah pengen dipermudah urusannya, tapi sebelum itu doanya ternyata lapangkanlah dada. Robi Srohli, apapun yang terjadi kalau kita sudah lapang dadanya seperti Bunda Isna mengatakan seperti garam yang dihaburkan di danau, selanjutnya apapun itu Allah akan permudah. Kenapa? Karena kalau sebetulnya hal yang mudah, tapi kalau hati sempit, saya anggar gitu. Tapi kalau hal yang ternyata urusannya besar, tapi itu ternyata kita berlapang dada, itu akan terasa mudah. Itu mungkin ini dari Bunda Isna mungkin tadi ya, dengan ungkapan berlapang dada. Kita lanjutkan. Baik, ini langsung saja. Ini tema kita tahun ini, wujudkan teladan bangun peradaban. Tahun ini mungkin akan menjadi tahun depan pun mungkin tidak akan berbeda. Pak Opik, mohon maaf jangan dulu ke sini. Mungkin tahun 2023-2024 pun tidak akan berbeda. Jadi masih harapan ikhtiar kita untuk membangun peradaban. Kita merasa 3 tahun kemarin ketika pandemi ada hal-hal yang sangat hilang, bahkan sulit untuk dikembalikan. Dalam arti sulit itu bukan tidak bisa, tapi seolah-olah kita kembali ke nol lagi. Kepada anak-anak ada yang karakter itu menjadi liar, kemudian kepada orang tua sikap berbicaranya berbeda, bahkan ke guru pun sama, bahkan ke temannya pun sama. Jadi ketika dulu kita mengalami kelas 7 kali 4 sebetulnya ya sangat kecil di Al-Hidayah itu, kemudian dipaksa menjadi 4 kali 7 cm gitu. Jadi kelas yang tadinya besar menjadi kecil, dan itu pun hanya 2 jam. Tapi tantangan dari luar gitu, si gadget ini itu bahkan bisa seolah-olah 24 jam gitu dihadapkan dengan anak kita. Oleh karena itu ketika tatap muka terbatas yang hanya 2 jam ketemu di sekolah, kita melihat anak-anak sudah berbeda karakternya. Bahkan mohon maaf, ini insya Allah saya sehat. Kalau pakai masker itu sangat diharuskan ketika itu. Cuman ketika kita ada merasa anak itu memakai masker itu menjadi
apa yang namanya itu bukan untuk kesehatan, tapi rasa malu. Jadi dia lebih pede memakai masker. Jadi untuk tampil ke depan, kita tidak tahu mimik mukanya kalau membaca surat itu tuh bagaimana A-I-U-E-O-nya gitu, fa-nya harusnya terbuka. Harusnya fathah itu dibuka bagaimana, kasrohi bagaimana, itu jadi anak nggak pede gitu. Untuk ke depan itu kalau tanpa masker gitu. Jadi ada hal yang apa ya namanya itu, kalau pakai masker jadi pede gitu. Jadi kita coba lagi, masker bukan untuk menjadi pede orang gitu. Anak harus bisa berani, harus bisa tanggung jawab dalam melakukan apapun. Oleh karena itu banyak 3 tahun kemarin itu yang seolah kita udah balik lagi ke awal saja. Menghadapi anak kelas 6 seperti menghadapi anak kelas 1, menghadapi kelas 5, 4, semua kita samakan. Jadi masuk masjid ditunggu kakinya, doanya didengar, kemudian masuk ruangan tidak salam suruh keluar lagi, pokoknya mah sudah balikan deh seperti dulu lagi. Oleh karena itu ayah bunda yang dirahmati Allah, ini yang menjadi tema kita tahun ini baru berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, baru 4 bulan. Adapun Juli hanya MPLS mungkin 3 bulan efektifnya, atau mungkin bisa 2 bulan. 2 bulan dan masih jauh kita merasa untuk menerapkan teladan bahkan menjadi peradaban ke depannya. Oleh karena itu ini menjadi tema tahun ini dan akan berlanjut di tahun depan untuk mewujudkan teladan dan membangun peradaban. Teladan bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tua yang ada di rumah, yang mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Topik maka dilanjut. Nah ini 7 tahun ke belakang, 2016 awal Januari baru apa yang namanya itu mau merencanakan adanya SD kita Al-Hidayah Hologram di bulan Juli. Jadi ketika bulan Januari, nah kita memaksakan diri bagaimana sih konsep sekolah itu, karena rata-rata kita pengalaman pertama itu di sini, gitu, manajerial, mengajar dan lain sebagainya itu di sini. Dan bekal itu kita merasakannya itu ketika perenang, gitu. Jadi kalau belajar berenang itu nggak teori dulu, tapi di alun kita menghadapi kurikulum yang disebut dengan KTSP, kemudian berubah menjadi kurikulum 13, kemudian sekarang menjadi kurikulum merdeka. Jadi dialungkan gitu, jadi belum ada wawasan sebelumnya, bekal sebelumnya, tapi hanya ada motivasi saja untuk mendidik anak-anak gitu. Karena memang amanah dari Allah itu ya seperti anak-anak kita juga. Lalu tergambarlah saat itu kurang lebih seperti ini. Ada pena pada logo sekolah itu yang merupakan ujung tombak dalam membangun peradaban. Kemudian ada 2 kitab yang diilustrasikan seperti 2 lembar ini, yaitu Sumber Pendidikan Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian ada ilustrasi anak yang keluar dari 2 Al-Quran, 2 sumber tadi yang disebut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada lengkungan hijau seolah itu bumi, yang mana kita itu diperintah oleh Allah menjadi khalifah gitu, yang akan mengurus bumi itu sendiri, baik itu buminya ataupun kehidupan yang ada di bumi itu, termasuk akidah, ibadah dan lain sebagainya. Kemudian ada hubungan ke atas, hubungan kita dengan Allah, keakhiratan, dengan sesama manusia. Kita ingin anak-anak itu soleh, hubungan dengan Allah apalagi horizontal, vertikal, inginnya soleh. Ini doa dari orang tua kita di SD Al-Hidayah Logam untuk generasi
umat ya, generasi kita ke depannya, pengganti kita yaitu anak-anak kita. Kita mungkin sebutnya generasi apa ya, Y kalau tidak salah itu, yang lahir 80-an sampai 90-an itu. Anak-anak kita disebutnya Gen Alpha ya, itu yang mana entah tantangan apa itu ke depannya yang akan mereka hadapi. Ini mungkin ikhtiar doanya, doa kita di SD Talidaya Lodam itu melewati pendidikan yang berdasarkan Quran dan Sunnah, harapannya melahirkan anak-anak yang bagus, soleh, dunia dan akhirat. Lanjutkan topik. Kita akan ada 3 sesi. Mungkin yang pertama pengenalan Al-Hidayah SD Talidaya Lodam, yang kedua bagaimana KBM-nya, baru kita masuk kepada PPDB. Visinya dulu hanya sebatas harapan kita saja, dari guru-gurunya, dari tim-timnya. Pengawas tidak ada, tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, tahun ketiga kita tidak punya karena kita masih mengupayakan perizinan. Kemudian tahun keempat sebelum pandemi baru kita diberikan izin. Sangat banyak apa ya, pengorbanan waktu untuk mendapatkan izin. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Yang ketika melihat di internet cara mencari atau apa memenuhi perizinan sekolah sangat mudah, tapi ketika diaplikasikan di lapangan sangat begitu banyak tantangannya. Alhamdulillah NPSN kita sudah dapat di tahun 2019 bahkan 2018. Dapodik kita sudah dapat, bahkan aktif, sangat aktif di 2019. Pas 2020 kita ada pengawas kita dari Disdik. Februari maka pandemi makanya sampai sekarang itu beberapa pengawas berganti-ganti karena pensiun. Jadi belum ada yang betul-betul fokus. Meskipun demikian tidak mengurangi semangat guru-guru untuk berkarya untuk yang terbaik bagi anak-anak di sini. Baru saat itu visinya harus kayak gini. Ketika kita sampaikan ternyata tidak begitu keliru gitu dengan aturan dinas. Kemudian ada indikator visi, harapannya menjadi generasi bangsa. Kemudian cerdas dalam arti spiritualnya, intelektualnya, emosional, advertisingnya, kinestetisnya. Advertis itu mungkin seperti pemecahan masalahnya, karena anak tentu tidak akan selamanya dengan guru, anak tidak selamanya dengan orang tua. Kalau misalkan ada anak tidak membawa PR, itu ketinggalan. Kan suka adanya anak sekolah bekalnya sudah komplit, kemudian minumnya sudah, anak sudah di sekolah diantar oleh ibu rebahan, kemudian ayah juga udah kerja, ibu rebahan, pas ngurungkan TV ada buku anak PR itu belum dimasukin ke tas. Kira-kira ibu panik nggak? Yang terbayang apa? Jika disetrap buku puji PR-nya padahal semalam sudah dikerjakan gitu, dan kayaknya waduh, kira-kira itu harus bagaimana? Itu drakor gitu yang hanya satu di mandiri gitu, langsung lari ke sekolah untuk apa? Memberikan buku PR-nya gitu. Pas boleh ketemu sama anak saya kelas berapa? Kelas 1. Kenapa ini buku PR-nya ketinggalan? Oh ya silakan. Maka kalau anak gitu, ini oh ya, minta izin bahwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Ibunya jawab kabumi atau apa namanya itu pekerjaan yang ada di rumah, seolah-olah sesimpel itu anak. Tapi pernah tidak terpikirkan kalau misalkan nanti ketika dia sudah SMP, ketika dia sudah SMA, atau ketika dia sudah kuliah, mau dibiasakan seperti itu, kira-kira bagaimana? Ada sebutan Peter Pan syndrome kalau laki-laki, kalau perempuan Cinderella
Dimana kalau Peter Pan syndrome itu anak laki-laki yang apa ya, Peter Pan itu yang ingin kecil saja, ingin menjadi anak kecil terus, ingin main gitu. Ini ada yang mau bantu, mau ini ada yang mau bantu, bahkan ada peliknya ya Peter Pan itu. Semuanya dilayani, semuanya ingin seperti anak kecil. Oleh orang tuanya senantiasa kalau makan diwapan dan lain sebagainya. Kalau perempuan ada Cinderella, ada peliknya juga. Pengen ini ada, pengen itu ada. Kalau tidak ada pelik, balik lagi itu yang ada di dapur kan, gitu, yang tidak bisa apa-apa. Jadi ketika Cinderella itu terjadi, anak perempuan ya ingin dilayani terus. Padahal kedepannya dia itu akan menjadi seorang ibu, laki-laki dia akan menjadi seorang ayah. Kalau tidak disiapkan jadi seorang ibu, tidak disiapkan jadi seorang ayah, tapi terus berlari nanti, itu katanya di KUA itu setiap jam itu seluruh Indonesia terjadi perceraian itu 1 jam 40 pasangan. Ketika dilihat, diperhatikan, ada ahli mengatakan inner child itu ketika Peter Pan dengan Cinderella ngahiji gitu. Jadi nu tadina Peter Pan yang senantiasa dilayani terus oleh orang tuanya. Yang ini Cinderella yang dilayani juga oleh ayah dan bundanya. Ketemu teh, aduh gitu. Dah bapak saya mah gini, ayah saya ingin dilayani, dan tidak bertahan lama katanya. Oleh karena itu, setiap permasalahan kalau kita misalkan tadi bisa tidak kita coba, ketika tidak ada PR udah biarkan. Gitu. Kita serahkan kira-kira anak kita nanti seperti apa ceritanya. Ketika di sekolah, kemudian pulang mungkin manyun ya Bu. Yuk, kenapa? PR nggak dibawa? Itu kenapa ibu nggak nganterin ke sekolah? Kalau nganterin ke sekolah mungkin AA nggak akan disetrap. Itu kenapa emangnya? Iya, buku PR nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Kelupaan. Kenapa pagi nggak dicek dulu gitu? Ngelamun, ini teh salah siapa? Salah bunda atau salah anaknya? Gitu. Kalau misalkan anak sudah merasa salah saya, berarti besok harus seperti apa? Nah itu maksudnya biar bisa menyiapkan, mematangkan diri. Makanya kalau bahasa kita mah nanti kalau sudah dewasa teh nggak akan kumaha mamah, itu bisnis kamu. That's your business Bun. Kalau Bu Fuji sering bahasa Inggris, jadi itu udah urusan kamu. Dengan dosen kamu, dengan teman-teman kamu, coba cari jalan yang terbaik. Kenapa Ibu udah sampai di sini? Seolah-olah seperti itu. Nah, kapan dibangun? Ya mudah-mudahan dari semenjak SD itu sudah mulai dibangun. Karena memang tantangan gadget itu, kalau kita dulu pacaran itu mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah. Kalau sekarang anak kecil saja sudah mengenal bahasa-bahasa yang kata kita nggak pantas gitu. Kalau misalkan ada anak-anak, tepos eta mah, emang harusnya kelas 4 SD itu kayak gimana sih perempuan kan? Jadi ininya itu udah dengan game, dengan internet, mungkin ya imunnya harus juga jangan nanti aja SMA belajarnya, harus juga dari sekarang sepertinya. Oleh karena itu harapan kita yang sekolah di sini itu cerdas dalam sebuah sisinya, kemudian bertanggung jawab, baik itu spiritual, individual atau sosial. Dan yang terakhir ini Ustadz Eka dulu menambahkan, kalau Huyarham, cerdas itu harus berani, bermanfaat kalau tercerdas, kalau tidak berani. Kemudian tanggung jawab juga sama, kalau tanpa ada keberanian juga tidak bermanfaat. Jadi berani mengungkapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebih seperti inilah yang selama tahun ke-7 yang memang tidak berubah-ubah, hanya disempurnakan ketika ada pengawas bin. Lanjutkan. Ini misinya, ini tujuannya tidak lepas dari visi yang tadi. Bahkan yang H itu ingin senantiasa anak mampu mendoakan kedua orang tua, keluarga, guru, teman, masyarakat umum, juga berbakti kepada agama, guru, dan menyayangi sesama. Wujud implementasi dari At-tahiyat itu ada doa fil alamina innaka hamidum
Majid. Jadi mendoakan seluruh alam, manusia seluruhnya. Lanjutkan Pak Opik. Nah ini kepada program, baru kepada program. Programnya, nah ini apa sih unggulannya? Karena kita tahun ke-7, output baru 1 tahun kemarin, jadi kita masih mengharapkan seluruh program ini bisa diunggulkan. Yang pertama dari kurikulum. Kurikulumnya Islam terpadu. Jadi ada SD, ada MI mungkin ya yang dikenal itu. Kalau MI ke Kemenag, kalau SD ke Disdik, Kemendikbud. Nanti kalau MI pelajaran yang wajibnya apa? Ada tuh banyak. Tarikh, SKI, hadis, bahasa Arab ya. Terus dan lain sebagainya. Kalau di SD, di Kemendikbud apa yang wajibnya? IPA, IPS, matematik, bahasa Indonesia kayak gitu. Nah kita ada di bawah Kemendikbud, makanya namanya SD, bukan MI. Kita ke Disdik, kemudian kurikulumnya apa? Kurikulumnya pasti akan menggunakan kurikulum nasional. Makanya dulu Kurtilas, kurikulum 13, sekarang kurikulum Merdeka kita akan pakai itu. Kemudian Islam terpadunya apa? Nah ini yang menjadi tantangan guru di sekolah dasar Islam terpadu. Memadukan kurikulum nasional, melakukan pengembangan sesuai nilai-nilai Islam yang menjadi dasar inti. Karena kita percaya Islam itu syumuli, mencakup semua. Makanya ketika menerangkan matematik dengan agama, dengan Islam bisa itu. Menerangkan IPA alam dengan Al-Quran bisa. Menerangkan IPS bisa, apalagi PKN tentang kemanusiaan juga sangat bisa. Oleh karena itu pendidikan umum dan pendidikan agama Islam menjadi satu jalinan kurikulum. Ayah bunda 40 dikurangi 28 berapa? 12, beres, dan 10 kan gitu. Tapi di sekolah dasar Islam terpadu harus ada muatan Islamnya. Makanya soalnya juga Ahmad menghafal surat An-Naba. Baru hafal 28 ayat. Berapa ayat lagi kah? Jol ngalamu. Berarti kan 40 ya. Gitu. Oh 12 ayat lagi. Jadi memention surat An-Naba, memention jumlah ayat surat An-Naba dan lain sebagainya. Padahal intinya mah 40 kurangi 28. Jadi matematiknya ada, agamanya juga ada. Kemudian semua pelajaran dan kegiatan tidak lepas dari pesan-pesan nilai Islami. Makanya ketika lihat jadwal, nah hanya tuh ayat pelajaran SKI, kok tidak ada pelajaran hadis, tidak ada pelajaran bahasa Arab, misalkannya di 1, 2, 3 memang itu tidak ada. Di 1, 2, 3 di Al-Hidayah Logam itu yang tertulis di jadwal itu hanya 3. Tilawah, baca, kitabah, menulis, dengan tahfiz. P, K, T, Q gitulah. Jadi 3 itu. Lalu bagaimana dengan sejarahnya? Dalam matematik ada kubus misalkan. Ketika menyampaikan kubus, di Islam juga ada yang bentuknya seperti kubus, bahkan seluruh orang Islam wajib menghadap ke sana. Apa coba teman-teman? Oh Ka'bah. Nah Ka'bah itu bentuknya kubus, siapa coba yang bikinnya? Yang membangunnya? Nabi siapa kira-kira? Yang punya anak 2, yang satu yang mau disembelih itu apa? Siapa? Ibrahim. Yang mau disembelih siapa? Ismail. Kayak gitu. Terus ada turunan dan lain sebagainya dari pelajaran matematik. Sehingga mudah sebetulnya ya menambah pelajaran mah. Kan anak kuat mual ya gitu. Anak sanggup tidak dari muatan Disdik dengan ditambah pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah dikolaborasikan, diterpadukan. Mungkin dulu sebutannya di blend gitu, dijadikan satu penyampaian, tapi dalam satu penyampaian itu muatan pelajarannya itu lebih dari 1. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, PKN, SBDP, PLH, bahasa Inggris, PJOK harus dibingkai dengan pedoman, pijakan dan panduan nilai Islam. Jadi segala aktivitas
harus berdasarkan Islam terpadunya. Lihat apa namanya itu, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ada nggak ayat Al-Qur'annya? Non gitu ayat Al-Qur'annya. Makanya dalam Al-Qur'an ada taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah ulil amri minkum. Jadi ini semua dari ulil amri. Tapi yang harus kita taati itu selama aturan-aturan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah untuk kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kurikulum inilah yang kita gunakan. Nanti di kelas 4, 5, 6 tilawahnya sudah terbiasa selama 3 tahun. Tilawahnya, kitabahnya sudah terbiasa. Qiraahnya sudah terbiasa. Baru kelas 4 kita tambah. Itu apa? Hadisnya. Padahal di pembiasaan itu sudah ada doa-doa. Tapi di kelas 4 ini itu dari hadis. Hadis itu ada sahabat, ada nabi, ada mata rantainya, dan ini sabdanya bagaimana sebab turunnya dulu sampai ada doa ini dan lain sebagainya. Itu mungkin di kelas 4, 5. Intinya hanya membuat satu pondasi saja untuk anak-anak itu. SMP-nya dia ketika 6 tahun ini kelihatan potensinya di matematik, silakan. Itu, tapi tidak lepas dari pondasi. Kemudian ada yang bahasa Arab, nanti di kelas besar ada. Dan ternyata misalkan resep mungkin nanti bisa masuk ke pesantren, dan itu bisa lebih luas lagi di SMP. Makanya di SD-nya ini di kita di sini tidak banyak begitu menekankan yang lain, itu hanya satu tapi intinya. Di kelas 4, 5, 6 ada tauhid. Nanti kurang lebih ada 7 pelajaran termasuk tilawah, kitabah, dan tahfidz. Oleh karena itu tadi, karena menyesuaikan dengan waktu anak-anak di sekolah. Kemudian di kesiswaan, ini mohon maaf tidak disertakan dengan foto-fotonya. Ada field trip. Field trip itu kurang lebih dalam 1 tahun itu 2 kali. Kita keluar outing, bisa keluar kota, Bandung, atau di sekitar Bandung dan Kabupaten Bandung. Kemudian ada studi tour. Kalau kemarin field tripnya hiking, kita ke Puntang dengan 3 angkatan kelas 4, 5, 6. Studi tour itu di kelas 1 sampai 4, 1 tahun 1 kali. Market day atau cooking class, kemudian storytelling, itu biasanya nyambung dengan guest teacher, ada mendatangkan guru tamu, bisa dari orang luar atau dari potensi orang tua yang bisa di-sharingkan dengan anak-anak, baik itu profesi ataupun yang lainnya. Kemudian renang di sini, renang pembelajaran itu 2 kali dalam 1 tahun, 1 semester 1 kali. Kalau misalkan ingin lebih, karena ini masuk ke PJOK, itu ada pembelajaran renang. Kalau ingin lebih lagi, nanti ada ekskul renang. Untuk ekskul pilihan. Jadi tidak wajib, karena pilihan anak siapa saja boleh memilih, tapi dengan biaya yang lain. Keputrian ini khusus untuk kelas hari Jumat. Nanti hari Jumat kelas 1, 2, 3 pulangnya jam 10:30. Kalau kelas 4, 5, 6 pulangnya setelah Jumatan pukul 1. Untuk perempuan itu keputrian. Ada yang sudah balik di usia kelas 4. Itu ternyata ya mungkin tetangga ibu mungkin ada atau pernah mendengar, dari kita ada. Jadi kelas 4 perempuan sudah ada yang balik. Ya itu mungkin input ya dari sekitar yang jadikan dia lebih dewasa awal. Dan harus dikenalkan tentang sosial, hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa yang terjadi ketika balik di masa perempuan, menstruasi, apa kewajibannya, kaitan-kaitan dengan agama syariatnya, mandinya seperti apa, nanti dijelaskan di tiap Jumat itu, keputrian. Bahkan tadi hubungan dengan lawan jenis pun ini tidak bisa. Karena kalau dibiarkan, kita nggak tahu di masa SMP dan lain sebagainya seperti apa. Bahkan khawatirnya kalau dibiarkan jadi seolah-olah ada pembenaran mungkin. Ada nggak apa-apa. Ternyata itu
bermasalah tentu dalam syariat. Tidak boleh berduaan dalam satu tempat yang bukan mahram. Project, kemudian ada project itu nanti di learning kit tiap semester ada, kemudian ekstrakurikuler ini kita ada 10 yang pilihan itu ada tambahan biaya karena ini dengan pihak ketiga. Yang suka taekwondo, karate, panahan, renang, futsal, angklung, seni rupa, robotik, komik dan menulis, konten kreator, bahkan ada menari ya, pantomim dengan teater yang belum masuk di sini. Kemudian kalau pramuka wajib di hari Selasa. Kalau yang lainnya itu dengan pihak ketiga ada biaya-biaya yang berhubungan dengan mereka. Kalau yang pramuka itu tidak karena ekskul wajib. Bahkan kemarin baru launching, ini belum dimasukkan di sini, silat, Bu. Jadi silat angklung kemarin Disdik launchingkan harus menjadi ekskul wajib di tiap sekolah yang ada di Bandung. Ini itu akan kita laksanakan di. Lanjut Pak Opik, ini di kesiswaan semua pembelajaran kegiatan masuk di kesiswaan. Nah ini keagamaan. Di antara programnya yang tadi tilawah, kitabah, tahfidz Quran, PKTQ itu. Tilawah, kitabah, tahfidz Quran. Tilawah kita menggunakan Iqra, Bu. Saya didikan Iqra, banyak metode, sangat begitu banyak. Dan ketika ditanya cikal bakalnya dari apa? Semua dari Iqra. Cuma gitu. Kenapa pakai Iqra yang lebih mudah ditemukan di mana saja? Jadi kelas 1 harus sudah bagus Iqra 1 dan 2. Iqra 1 dan 2 teh apa? Membedakan huruf, kemudian membiasakan makhraj. Meskipun dia sudah Al-Quran, ketika do-nya salah, ya itu aja yang diulang. Tapi saya udah Al-Quran, Bu. Oh iya baca Al-Quran aja. Tapi ketika materi bareng, balik ke makhraj. Mungkin ayah bunda juga ada yang belajar tahsin di rumah, pasti balik dina teh kadinya. Meskipun ayah kok belajarnya masih huruf do dengan zo dibedakan, ya nggak apa-apa. Gitu kan belajar lagi, belajar Quran mas sepanjang ayat. Makanya anak sudah Al-Quran pun kita masuk materi itu dulu. Materi di Iqra 1 dan Iqra 2. Kelas 2 materinya kurang lebih di Iqra 3 dan 4. Tentang apa? Perbedaan harokat, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Baru nanti di kelas 3 harapannya semuanya sudah lancar membaca Al-Quran. Karena kalau diikrokan itu 5-6 sudah beres. Oleh karena itu ditilawah baca. Mudah-mudahan 3 tahun itu mampu jadi jadi senang aja baca, tulis sama hafalan. Nah sekarang kalau kitabah nanti akan sama dengan tilawah. Nulis kalau kelas 1 ya seperti di Iqra 1 dan 2. Karena kalau tilawati, kiroati, makdis, buku satunya hampir sama kayak Iqra 1 dan Iqra 2. Makanya guru-guru ada yang ahli di makdis, ada yang ditilawati, tapi medianya Iqra itu tetap bisa juga dikombinasikan. Tahfiz, nah hafalan itu targetnya sih 2 juz. Itu yang pertama juz 30, kemudian juz 29. Ini pun sama, nanti tergantung kepada kemampuan anak. Kita ada program sabar, sehari sabaris. Kalau itu sehari sebaris dilaksanakan oleh anak, 1 tahun itu gak akan 1 tahun beres juz 30. Kalau ingin 1 Al-Quran misalkan, intinya sih bukan beresnya tapi konsisten di 1 hari 1 baris. Kalau seminggunya bisa 7 baris berarti pencapaiannya lebih cepat. Tapi kalau dalam 1 minggunya hanya 3 baris, misalkan ada 3 hari, ya nanti konsekuensinya agak lebih panjang. Cuman kita menginginkan konsisten. Dari ayat apa? Dari surat An-Naba, juz 30 yang paling awal. Hanya kelas 1, hafalan suratnya sedikit, cuma 4. Naba, An-Nazi'at, Abasa, dengan At-Takwir. Gitu. Kenapa? Gak dari yang pendek, karena yang pendek di TK itu sudah terbiasa. Kita mencoba sebetulnya dengan beberapa
sebut 3 tahun pertama kemarin karena 3 tahun pandemi kemarin agak lumayan juga kita sulit menyesuaikan. Di mana ada anak yang sudah hafal surat pendek yang Anas itu. Iramanya nempel banget dan sulit diperbaiki. Makanya udah sajalah pakai anaba dulu. Kita kasih murotalnya, iramanya seperti ini, maka sesuai semua anak harus sama, memudahkan dalam proses penghafalan. Oleh karena itu nanti ketemu beresnya itu di kelas 4. Kalau tilawah, nah, ketika anak sudah beres Iqra dasar, kemudian ke Al-Quran, harapannya adalah sampai kelas 6 itu anak sudah khatam 2 kali Al-Quran. Dari mulai kelas 5. Dari mulai kelas 5 itu, dari mulai kelas 4. Dari mulai kelas 4 itu anak sudah klasikal baca Qurannya. Jadi esok lanjutkan dan seterusnya. Jadi kelas 4 semester 1 setengah Quran, 15 juz harapannya. 10 juz. Kelas 4 semester 2 10 juz, jadi 20 juz. Kelas 5 semester 1 10 juz, beres tuh satu Al-Quran. Kelas 5 semester 2 10 juz lagi diulang. Jadi harapannya minimal ada 1 kali saja anak selama di SD khatam. Apakah sudah terrealisasi selama ini di Al-Hidayah? Belum. Kemarin pandemi itu sangat menjadi tantangan. Ketika masuk di kelas pun ternyata kemampuannya beda dengan kemampuan 3 tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak akan menurunkan goals ini, tapi kita coba tingkatkan kembali meskipun harus dari nol lagi. Kemudian doa-doa di kelas kecil itu sama kalimah thayyibah. Nah segini mungkin Bun, apa namanya itu? Nah yang ini saja itu di kelas kecil. Tilawah, kitabah, tahfidz, adnya, kalimah thayyibah. Kok nggak ada hadis, kok nggak ada bahasa Arab, dan nggak ada SKI ya misalkan. Itu semua terintegrasi di buku kurikulum. Makanya nanti ada ukhrawi, ada dunyawi di bukunya. Kemudian barulah kelas 4 ketika ini sudah nyaman, anak-anak sudah biasa, harapannya 3 tahun itu baru tauhidnya. Kemudian hadisnya di Bulughul Maram, Kitabul Adab, bahasa Arabnya, kaifiat ibadah dengan dasarnya kalau dulu di pembiasaan harian, kemudian dengan terjemah Al-Quran dalam arti yang paling dekat diaplikasikan anak di rumah di kehidupan sehari-hari. Baca terjemah Al-Quran kan sering baca Anas tapi nawanya artinya. Nah kita bukan hanya sekedar bacanya tapi minimal terjemah. Itu mungkin. Bahasa Arab pun tidak expert, tidak yang detail tapi di conversation biasa. Dan nanti di kurikulum juga ada bahasa Inggris. Kegiatan keagamaan ada wisuda, ini tiap tahun sekali. Sekarang ada yang sampai juz 28 tapi anaknya belum hanya setengah lagi lah mungkin. Kelas 3 ya Syahmid. Kelas 4 itu ada beberapa anak yang 30 selesai, 29 selesai. Bahkan kemarin ketika pandemi kita coba juz 1 itu Al-Baqarah. Di mana anak kan pendek-pendek tuh 29 dan 30 ingin mencoba ayat yang satu ayatnya itu panjang. Masuklah ke juz 1 dan ternyata bisa juga. Tahun ini 28 dulu aja. 28 tapi belum beres. Gitu. Dan ini untuk siapa? Untuk anak-anak yang memang bisa cepat larinya silahkan. Kalau ada anak yang terbatas kita sesuaikan oleh guru keagamaannya masing-masing. Tapi kalau ada anak yang mampu larinya lebih cepat, itu diwadahi oleh gurunya, diapresiasi melewati wisuda juz. Sidang tahfidz itu tiap kelas harus, yang mana pelajaran tahfidz tadi disidangkan, naik ke panggung, kalau dulu itu ditonton oleh ayah bundanya, ditanya, dites sisi keberaniannya yang ditampilkan. Kantin Hidayah yang tadi dengan orang tua, kajian rutin, ayah, ibu, dan Al-Hidayah, lupa lagi ya terjemahnya. Cuman kantin Hidayah. Pesantren Ramadan, Mabit, pentas PAI untuk Mabit memang ini untuk kelas besar. Pembiasaan.
murotal, tilawah Quran, sholat duha, zuhur, Jumat, keputrian, kultum ketika baris, khitobah di kelas besar, berdoa syiar Islam. Topik coba dilanjutkan. Ada jam tidak? Oh belum ya. Nanti mungkin lanjutkan aja dulu. Nah ini semua pembelajaran itu nanti insya Allah akan termention lagi. Ruang kelasnya, nah ini nih. Ruang kelasnya maaf ayah bunda, ketika kita datang ke Disdik, ruang kelas kita itu hanya 7 kali 4 meter. Sangat kecil menurut mereka. Karena ada ideal sekitar 8 kali 6, kita jauh dari itu. Tapi anak-anaknya sudah ada belum Kang? Udah, dulu waktu tahun keempat itu. Ya udah lanjutkan aja dulu. Itu lanjutkan aja dulu. Awalnya kita mau 16 anak dulu waktu kelas 1 itu. Tapi ternyata di Dapodik tidak boleh minimal 20 anak per kelas. Tapi tadi karena ya direkomendasikan saja, akhirnya diperbolehkan 7 kali 4. Fasilitasnya kita itu sekarang kurikulum merdeka itu apa ya namanya itu memakai fase namanya. Kalau dulu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ya, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3. Ternyata dirubah ya. SMP teh 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12. Nah sekarang mah pakai fase. Fase A 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5 dan 6, D dan seterusnya ke atas. Nah untuk Ananda nanti berada di fase A. Ruang kelasnya 7 kali 4 tidak memakai meja masing-masing. Nanti akan ada fotonya. Jadi seperti meja yang sering ayah bunda lihat di TK-TK. Yang warna-warni yang plastik. Gitu. Jadi nanti ukuran nanti di atas bisa dilihat ayah bunda 7 kali 4 itu dengan layout seperti itu membuat ruang gerak anak masih bisa tersalurkan. Kemudian rasa sosial itu masih tetap dibangun dan guru whiteboard itu hanya 5 menit atau 10 menit menerangkan karena nanti lebihnya itu guru kapayun karena bangku gitu gimana anak-anaknya melihat pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi ada 4 meja, 1 meja 5 anak. Di fase A yaitu kelas 1 dan 2. Dan 3, 4, 5, 6 itu masih sudah seperti meja biasa. Kemudian karena fasilitasnya seperti ini, kita ingin tingkatkan juga apa? Tadi tentang ibadah. Kelas 1 dan 2 tidak sholat di masjid. Ruangannya yang ada adalah di kelas. Kalau sholat di masjid, 240 anak ke masjid bisa kebayang. Itu bagaimana yang sudah biasa dengan yang baru masuk. Makanya di fase A itu 2 tahun anak di kelas. Bangku yang tadi, yuk kita sholat duha dulu dibereskan oleh mereka. Guru hanya memfasilitasi, fasilitator. Makanya bangkunya ke sana. Jadwal imam ditulis. Jadi nanti yang laki-laki kalau jumlahnya 10 anak, perbandingannya 1:10. Jadi imam, ayanu adan, ada yang qomat. Membiasakan berani mengimami. Doa bacaannya apa? Kalau kelas 1 anak bawa diulang-ulang. Gitu. Sampai-sampai kita juga nggak bisa lupa tuh Al-Fatihah ya karena seringnya. Harapannya juz 30 pun karena seringnya tidak lupa. Kemudian setelah selesai anak menggelar bukan karpet, sejadah gitu. Ada morning talk, circle time gitu. Jadi ngobrol curhat sama wali kelasnya. Apa di jalan ada yang curhat bapak anak kumaha, ibunya kumaha, teman-teman dan lain sebagainya. Kalau tidak ada barulah masuk kalimat thayyibah di situ. Kalimat thayyibah pun tidak banyak. Kenapa? Karena selain kamu minum sambil berdiri itu kan sering anak. Menasehati temannya teh mudah-mudahan bisa dengan kan latas rob ko iman. Kan anadofatu minal iman yang pendek-pendek itu
ketika anak sudah menasehati orang lain, orang tua atau siapapun dengan kalimat thayyibah yang diajarkan, itu sangat bahagialah ketika ada anak yang seperti itu. Ada loker plastik di semester air, nanti ayah bunda bisa lihat ya. Areanya UKS perpustakaan ini memang dalam satu ruangan karena sangat terbatas, karena ini SD itu lantai 2 saja, kalau TK lantai bawah, kalau sebelah sana memang lebih kepada umum. Itu yang sekarang sedang ada perubahan penggantian paving block. Nah di atasnya itu kita sedang membangun, tapi bukan untuk bangunan, hanya area